Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah maghrib rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim. Kemarin kita sudah sampai kepada surat Yusuf ayat yang ke-29 kalau nggak salah. Kita akan lanjutkan taksin terlebih dahulu beberapa ayat, nanti kita pelajari bersama-sama maknanya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pelan-pelan mawon. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها حبا. Maaf nggih. Batu karena mari-mari. قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله
خاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدكن أسب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن
السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتعويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبعتكما بتعويله إلا نبعتكما بتعويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء
من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه وأما الآخر فيسلب
قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين monggo di betul-betulkan, masih banyak yang keliru membacanya ya. Berlatih senantiasa, semangat. Jamaah rahimakumullah, kemarin kita sudah sampai ke ayat yang ke 29 ya. Kisah tentang Nabi Yusuf, anaknya Nabi Yakub. Ya. Ketika beliau sudah menginjak masa menjelang dewasa, beliau tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tampan, ya, mempunyai perawakan yang sempurna, mempunyai tubuh yang sempurna, sehingga membuat siapapun kaum wanita yang melihatnya pasti akan terpesona, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah sehingga tidak tergoda. Akan tetapi qadarullah, ya, istri daripada pembesar Mesir yang mengasuh Nabi Yusuf tergoda dengan ketampanan Nabi Yusuf, sehingga berusaha untuk menggoda Nabi Yusuf untuk berbuat maksiat dengan dia. Akan tetapi Nabi Yusuf tidak diperlihatkan oleh Allah ayat-ayat Allah, sehingga beliau terhindar dari perbuatan kemaksiatan yang sudah di depan mata. Ya, ketika Nabi Yusuf menolak untuk mengikuti ajakan Zulekha, lalu beliau lari menuju pintu dan Zulekha menarik bajunya. Kemarin sampai di situ, okay? Lalu suaminya pulang dan disidang, ya. Dalam sidang tersebut diketahui kalau bajunya robek dari belakang, maka Yusuf yang benar. Kalau bajunya robek dari depan, maka Zulekha yang berdusta. Pada kenyataannya bajunya, gamisnya Nabi Yusuf robek dari bagian belakang, sehingga diketahuilah bahwasanya Zulekha yang berdusta. Akan tetapi karena pejabat tersebut tidak mau beritanya tersebar, maka dia memerintah kepada Yusuf untuk berpaling, artinya untuk merahasiakan hal ini, ya. Kepada istrinya beliau mengatakan untuk memohon ampun atas dosa-dosa yang sudah dilakukan, karena memang dosanya, kesalahannya lumayan berat, gitu. Kita lanjutkan. Jemaah rahimakumullah, ketika sepandai-pandainya manusia menyimpan rahasia, apalagi hal seperti ini, ya, akan tetapi tetap akan bocor biasanya, nggih. Gini mboten? Iya, pemaning sih barang elek, ya, barang apik dan sebagainya, ya. Apalagi zaman sekarang. Ya, zaman dahulu juga seperti itu. Rupa-rupanya berita walaupun sudah dirahasiakan, ya, beritanya tersebar luas di lingkungan istana, ya, di luar istana, sehingga sudah ada apa, ya, kalau sekarang zamannya apa? Hah?
Apa jadi? Iya viral, viral beritanya viral ini. Julekha istrinya pejabat menggoda pembantune. Gampangannya seperti itu. Seorang istri pejabat sampai tergila-gila tergila-gila dengan Nabi Yusuf sehingga berusaha untuk menggoda Nabi Yusuf, akan tetapi Nabi Yusuf tidak mau, sehingga para wanita-wanita ya di kalangan istana mereka menggunjing kalau di bahasa kita bahasa Cikadun ngerasani ya pokoknya jadi bahan topik pembicaraan kaum perempuan pada waktu itu. Ya, di sini disebutkan oleh Allah, wa qala niswatun fil madinati. Ya, para kaum wanita di Madinah berkata, mereka saling berkata, Imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi. Ya, istri daripada pejabat tinggi tersebut yaitu Julekha, dia menggoda fataha, menggoda bature lah cara mengucapkan pembantunya atau anak orang yang diangkat menjadi anak, akan tapi karena ketampanannya ya sehingga Julekha tidak tahan sehingga berusaha untuk menggoda Nabi Yusuf. Makanya ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara orang-orang yang mendapat naungan Allah di yaumul kiamah nanti ada 3 golongan. Di antaranya adalah satu golongan tersebut adalah orang kaum laki-laki yang ketika ada wanita yang cantik punya kedudukan, dia menggodanya ya untuk berbuat maksiat, dia berkata saya berlindung kepada Allah. Itu artinya dia tidak mau melakukan hal tersebut karena tahu bahwa itu adalah dosa. Itu seperti itu. Ya, ini pelajaran yang bisa kita ambil. Sekali lagi beritanya menyebar viral bahwasanya Julekha berusaha untuk merayu Nabi Yusuf. Julekha dengar ya, dia sudah menjadi trending topik caranya zaman sekarang banyak dibicarakan di kalangan kaum wanita. Ya, apa lanjutannya? Qad safagha syakhafaha khubba. Ya sungguh sangat dalam cintanya Julekha ini kepada Nabi Yusuf. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kami melihat Julekha berada dalam kesesatan yang nyata. Bisa-bisane gampangan cara wong Cikadu. Seorang istri pejabat kok menggoda pembantune. Kebangetan temen nih. Gampangannya seperti itulah kalau kita mungkin ngomong. Ya kasih cara wong kene darah apa nih janjian nih. Itu ya kadang-kadang terkait perbuatan syaitan kadang nggak masuk akal. Ya ada orang melakukan perzinahan dengan seorang wanita lain misalnya, bahkan wanita tersebut lebih jelek dari istrinya sendiri, kadang-kadang nggak masuk akal. Kalau ini Julekha mungkin lebih sedikit masuk akal karena Nabi Yusuf memang paling tampan di dunia loh, bukan nang Cikadu, bukan di Mesir tapi di dunia itu, sehingga masih dikategorikan sebagai kewajaran. Akan tetapi sudah barang tentu Nabi Yusuf dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaupun beliau sebenarnya juga sebagai manusia biasa, sebagai pemuda biasa, dia mempunyai hasrat biologis yang sama dengan kita, akan tapi beliau dilindungi oleh Allah sehingga tidak melakukan perbuatan dosa. Kita lanjutkan. Falamma sami'at bimakrihinna, ketika Julekha ya mendengar bahwa dirinya sudah menjadi pergunjingan di masyarakat tersebut, apa yang dia lakukan? Arsalat ilaihinna, lalu dia diundang wanita-wanita di kota, para istri-istri pejabat, para tuan putri, para apalah pokoknya kalau di kerajaan, semuanya diundang ke rumahnya Julekha. Wa atadna lahunna muttaka'an, lalu disediakan masing-masing perempuan ini diberi semacam buah-buahan untuk dimakan. Maksudnya diberi hidangan, ya kalau di sini mungkin apel lah atau apa? Gedang orang ya, gedang tidak perlu yang harus menggunakan pisau. Ya apel atau pir, ya itu atau buah-buahan yang lain yang
mungkin mangga juga bisa. Gitu. Lalu wa'atat kulla wakhidin minhuna, dan dia Zulaikha memberikan setiap wanita yang diundang sikina, sebuah pisau, diberi buah, gampangannya apel satu, lalu pisaunya satu, disuruh menikmati apel tersebut. Ya, kita lanjutkan. Waqalat ikhruj alaihinna, sementara Yusuf pada waktu itu diumpetakan dengan Zulaikha di kamar tersendiri. Lalu ketika para wanita yang diundang tadi ya sudah sedang ngoceti apel, Nabi Yusuf disuruh keluar oleh Zulaikha. Ya, waqalat ukhruj alaihinna, keluarlah kamu hai Yusuf untuk diperlihatkan kepada wanita-wanita tersebut. Apa yang terjadi? Falamma ra'ainahu, ketika mereka semuanya melihatnya, akbarnahu, mereka sangat takjub, terpesona. Faqatta'na aydiyahunna, ya, tidak sadar darane ngiris apel jeburane ngiris jentike, ya, saking apa ya? saking terpesona. Itu seperti itu, gambarannya seperti itu. Nabi Yusuf seperti itu, ya. Zaman kemudian cakan anak lembangan gitu, eman temen wong gagah ora sembayang. Gagah endi karo Nabi Yusuf, wondene ora tinggal ning sembayang gitu dulu. Bapak lagunya seperti itu, ya. Ya, saya waktu kecil suka diajari sama Kang Soleh apa ya, suka ngajari eman teman wong gagah ora sembayang dan seterusnya. Begitu juga wong ayu dan seterusnya. Sayang kalau ya, buat apa ketampanan dan kecantikan itu kalau dia tidak sembayang pada baik karo wedus. Gila betul? Iya, gagah tapi orang sembahyang di mata Allah pada baik karo sapi, oh berak nang Idul Adha. Sing ayu-ayu juga orang sembahyang mau ngapa? Ya. Tidak ada faedahnya. Itu. Ya, kita lanjutkan. Itu drama yang terjadi kalau di sinetron ya seperti itu ya. Ada enggak di sinetron seperti ini Ibu-ibu? Ya. Lalu mereka semuanya berkata, hasya lillahi ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Ya, Masya Allah. Ya, ini adalah bukan laki-laki, ini seorang malaikat yang mulia. Saking sempurnanya bentuk fisiknya Nabi Yusuf, wajahnya Nabi Yusuf, sehingga para wanita ini tidak sadar. Ya, pisau yang semestinya untuk memotong apel ternyata ngiris jendika sambil berkata demikian. Itu yang terjadi. Kenapa demikian? Ini Zulaikha ini pengen membuktikan, pengen menyampaikan kepada kaum wanita bahwa saya menggoda ini gara-gara ini seperti ini. Ya, kalau kalian semuanya ngenyek paribasane ya terhadap saya, coba, makanya diperlihatkan. Ini Zulaikha punya maksud seperti itu. Ya, agar supaya bahwasanya dia tidak lagi dilecehkan di lingkungannya. Itu. Dan ternyata pada kenyataannya semua wanita yang diundang oleh Zulaikha, mereka semuanya terpesona sampai bahkan mereka mengiris jemarinya dengan pisau. Saking terpesona, saking takjubnya dengan Nabi Yusuf. Itu. Kalau sekarang takjubnya anak-anak sekarang ini takjubnya sama bintang Korea apa ya? Nangutu bila wong kafir kok diidolani ngomong apa? Iya, kalau melihat bintang Korea yang semaput nganti jerit-jerit. Anak-anak muda sekarang seperti itu, nangutu bila. Ya, bahkan orang-orang Islam, anak-anak kaum muslimin, mereka mengidolakan orang kafir. Tidak boleh. Itu. Mereka itu orang-orang kafir sekali lagi di mata Allah pada baik karo wedus, pada baik karo kebo, nggak sama derajatnya, bahkan lebih tersesat. Kita lanjut. Qalat fadzalikunna alladzi lumtunanni fi. Zulaikha berkata, itulah Yusuf ya yang kamu
mengejek saya terkait saya menggodanya. Ya. Walaqad rawattuhu an nafsihi. Sungguh aku sudah menggodanya untuk bisa mengikutiku, ya, untuk bisa melakukan maksiat denganku. Fasta'sam, akan tetapi dia tidak mau. Nabi Yusuf kemarin sudah kami sampaikan, ya, bahwasanya Nabi Yusuf diperlihatkan ayatnya Allah sehingga sirna keinginan Nabi Yusuf untuk melakukan kemaksiatan bersama Juleha, sehingga beliau terbebas daripada dosa. Wala illam yaf'al ma amuruhu. Kalau dia tidak mau melakukan apa yang disuruhnya, la yusjananna, sungguh dia akan dipenjara. Wala yakuna minas sahirin, dan dia akan menjadi orang-orang yang sahir, orang-orang yang hina. Kita tahu Nabi Yusuf sudah mendapatkan kedudukan, ya, diangkat menjadi anak oleh seorang pembesar Mesir. Padahal kata Juleha, kalau sekiranya Nabi Yusuf tidak mau, saya bisa memenjarakannya, ya, saya bisa mengusir Nabi Yusuf dari istana sehingga dia menjadi orang biasa kembali. Itu. Akan tetapi Nabi Yusuf tetap tidak mau. Intinya seperti itu. Apa jawabnya Nabi Yusuf? Nabi Yusuf berkata, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya, penjara lebih aku sukai daripada ajakan wanita-wanita ini. Ya, ajakan wanita-wanita untuk berbuat dosa. Saya lebih baik di penjara daripada mengikuti nafsu atau mengikuti kemauan para wanita ini. Itu. Ini kalau zaman sekarang ya mungkin nggak ada ya. Ya, wallahu a'lam. Ya, ini gambarannya betapa teguhnya pendirian Nabi Yusuf. Wa illa tasrif anni kaidakunna, jika engkau tidak menghindarkanku dari tipu daya mereka, asbu ilaihinna, tentulah aku cenderung kepada mereka. Wa akum minal jahilin, dan aku termasuk orang-orang yang bodoh. Ini Nabi Yusuf pasrah kepada Allah tabaraka wa taala, mengadukan semua kesulitan yang dia hadapi. Ya, dia sebagai seorang yang dibesarkan di istana, ya, lalu oleh tuannya diminta untuk melakukan kejahatan, dia tidak mau, padahal ancamannya penjara atau dikeluarkan dari istana. Ya, Nabi Yusuf tetap dengan pendiriannya, dia lebih baik di penjara daripada harus mengikuti kemauan Juleha dan teman-temannya. Dan dia berdoa kepada Allah terkait hal tersebut. Fastajaba lahu rabbuhu, dan Allah mengijabahi doanya Nabi Yusuf. Fasarafa anhu kaidahunna, dan menghindarkan dari Yusuf tipu daya mereka, tipu daya wanita-wanita yang diundang tadi. Ya, Juleha dan teman-temannya, mereka berusaha untuk senantiasa menggoda Nabi Yusuf, akan tapi Allah memalingkan Yusuf dari hal tersebut. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Thumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu khattakhin. Kemudian jelaslah sesudah disampaikan ayat-ayatnya, sudah jelas, sudah diperlihatkan kepada mereka ayat-ayatnya bahwasanya Nabi Yusuf itu tidak tidak bisa tergoda oleh rayuan mereka. La yasjununnahu khattakhin. Lalu dia kata Nabi Yusuf akan dimasukkan penjara beberapa waktu. Itu seperti itu, agar supaya beritanya reduplah, tidak terjadi kegemparan di kalangan mereka, maka Nabi Yusuf tetap di penjara. Bukan karena Nabi Yusuf salah, akan tapi karena Nabi Yusuf dizolimi oleh Juleha dan kawan-kawannya. Itu seperti itu. Kita lanjutkan. Singkat cerita, Nabi Yusuf berada di dalam penjara. Di dalam penjara beliau dipenjara bersama dua orang. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Ya,
masuk ke dalam penjara bersama Nabi Yusuf 2 orang pemuda. Qal akhaduhuma, salah seorang dari mereka berkata, inni aroni asiru khamra, aku melihat dalam mimpiku aku memeras anggur. Wa qala al-akharu, dan yang lain berkata, inni aroni akhmilu fawqa ra'si khubzan ta'kuluhu at-tayru minhu. Aku bermimpi aku membawa di atas kepalaku roti, lalu rotinya dimakan burung. Itu mimpinya mereka berdua. Salah satunya pemuda satunya mimpi memeras anggur, yang satunya mimpi bahwasanya dia membawa roti di atas kepalanya, akan tapi rotinya itu dimakan burung. Ya, mereka bertanya kepada Nabi Yusuf, ya, tentang arti mimpi tersebut. Nabbi'na bita'wilih inna naraka minal muhsinin. Mereka berkata, kabarkan tentang arti mimpi tersebut. Sesungguhnya aku melihat engkau, hai Yusuf, termasuk orang-orang yang baik, yang bisa menafsirkan mimpi, bisa mengartikan mimpi. Karena walaupun bagaimana pada saat Nabi Yusuf berada di penjara, beliau sudah diberi ilmu dan hikmah, sudah terlihat ya kenabiannya. Walau alam apakah sudah diangkat atau belum, ya tidak diceritakan oleh para ulama. Ya, akan tapi secara umum para nabi itu diangkat menjadi nabi itu sekitar berumur 40 tahun. Itu sebelumnya diberi sebelum diangkat benar-benar menjadi nabi dan rasul, itu diberi mimpi-mimpi yang baik, diberi pemahaman baik, itu semuanya. Sehingga sebelum benar-benar menjadi nabi, Nabi Yusuf juga sudah mempunyai sifat-sifat yang mulia. Termasuk diantaranya adalah kepandaian atau dia bisa menafsirkan mimpi, ya, bisa menafsirkan mimpi. Dan qadarullah, 2 orang pemuda ini bermimpi seperti diceritakan oleh Allah dalam ayat ini. Apa jawaban Nabi Yusuf? Dia berkata, la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wili qabla ayyatiyakuma. Aku bisa mengabarkan kepada kalian makanan apa yang akan diberikan kepada kamu walaupun makanannya belum sampai. Ya, Nabi Yusuf diberi ilmu oleh Allah Taala, ya, sama seperti Nabi Isa. Nabi Isa juga bisa, ada sahabat datang, kamu nanti makan di rumah makan apa, sing disasakan di rumah itu apa, kari pira, Nabi Isa bisa mengabarkannya. Ya, bukan karena dia dukun, ya, bukan, akan tetapi itu semuanya adalah pemberitahuan dari Allah melalui malaikat. Begitu juga Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu bisa mengabarkan makanan apa yang mau datang dari, kalau di penjara kan biasanya dikirim, ya, beliau bisa mengabarkan makanan apa yang akan diberikan kepada mereka berdua. Itu sehingga dia berkata begitu. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wili qabla ayyatiyakuma. Sebelum makanan tersebut datang, saya bisa mengabarkan kepadamu makanan apa yang datang. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi, yang demikian itu karena Allah mengajarkan kepadaku. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Aku sudah meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah, wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka kafir kepada hari akhirat. Ya, pada waktu itu, ketika sudah berada di penjara, Nabi Yusuf sudah mendakwai kedua orang pemuda tersebut. Ya, bahwasanya Nabi Yusuf sudah menyatakan bahwasanya sudah meninggalkan agama dahulu yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa taba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Aku mengikuti agama bapak-bapakku Ibrahim, Ishak dan Yakub. Yakub bapaknya, Ishak kakeknya, Ibrahim buyute. Urutannya seperti itu.
Ya, Ibrahim dua anak Ishak, Ishak dua anak Yakub, Yakub punya berapa kemarin? Berapa anak? Termasuk Nabi Yusuf. 12 bersaudara. Akan tapi yang dua berbeda ibu. Makana lana an nusrika billahi min syai'. Ya, tidaklah kami menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Zalika min fadlillah. Demikianlah dari karunia Allah alaina, atas kami, wa 'alan nasi, dan atas manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Gitu. Kita lanjutkan, singkat saja. Ya sahibai sijni, wahai sahabatku sepenjara. Apa ngomongin kita? Ya, saudara di penjara, saudara sepenjara, sahabat waktu di penjara. Arbabun mutafarriquna, apakah Tuhan-Tuhan yang berbeda-beda? Khairun, lebih baik, amillahul wahidul qahar, atau Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ini pertanyaan Nabi Yusuf kepada sahabatnya berdua. Ya, pada waktu itu Mesir masih menganut agama-agama peninggalan daripada Fir'aun. Ya, kita tahu di Mesir itu rajanya Fir'aun itu bukan nama orang, sebutan bagi raja-raja daripada Mesir pada waktu itu. Setiap raja itu disebut dengan Fir'aun, jabatannya itu. Dan pada waktu Nabi Yusuf juga sudah dikenal, ya, raja Mesir diberi gelar sebagai Fir'aun. Akan tapi berbeda dengan Fir'aunnya Nabi Musa, berbeda. Ya, Fir'aunnya Nabi Musa berbeda dengan Fir'aunnya Nabi Yusuf. Itu seperti itu. Ma ta'buduna min dunihi, apa yang mereka sembah selain daripada Allah, illa asma'an, adalah tidak lain hanyalah nama-nama yang mereka namakan sendiri atau sebutan-sebutan yang mereka ada-adakan sendiri. Illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum. Ya, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu hanyalah karangan-karangan yang kalian ada-adakan, dan juga bapak-bapak kalian dahulu, nenek moyang kalian, mereka hanya ngarang-ngarang saja intinya. Yang mengatakan ada Nyai Blorong, ada Nyai Roro Kidul, kue karangan, jangan andel, maksudnya seperti itu, ya. Ada apa zaman dahulu Singbau Rekso dan sebagainya, itu semuanya karangan daripada nenek moyang kita, ya. Ada kuntilanak, ada gendruwo dan sebagainya lah, hal-hal seperti itu yang tidak ada bukti empirisnya bahwa itu wujud. Itu semuanya karangan, ya, nama-nama yang kadang-kadang mungkin digunakan untuk menakut-nakuti. Itu termasuk Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dahulu juga sama. Itu, ya, mereka ngarang-ngarang nama-nama. Ini berlaku untuk kesemuanya. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan buktinya, tidak menurunkan Al-Quran, tidak menurunkan kitab yang menjelaskan tentang nama-nama tersebut. Ketika Allah tidak menjelaskan, maka tidak perlu kita percaya untuk hal-hal gaib. Sekali lagi, yang berhak untuk menjelaskan hal-hal gaib adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Manusia tidak punya ilmu sedikit pun. Itu, sekali lagi, ya, kalau ada berita-berita tentang hal yang gaib, itu kita tidak boleh mempercayainya, ya, kecuali datangnya dari Allah dan Rasul. Itu. Inil hukmu illa lillah. Segala hukum adalah milik Allah. Amara alla ta'budu illa iya. Kita disuruh untuk tidak menyembah kecuali kepadanya. Zalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kita lanjutkan sampai di sini. Ya sahibai sijni, wahai sahabat penjaraku, amma akhadukuma, sementara salah satu dari kalian yang tadi bermimpi memeras anggur, ya,
diterjemahkan atau ditafsir oleh Nabi Yusuf, fayaski rabbahu khamra, maka dia akan memberikan minuman khamr kepada tuannya. Itu makna daripada mimpi salah seorang pemuda tersebut, ditafsir oleh Nabi Yusuf bahwasanya kelak kamu akan memberi minuman khamr kepada atasanmu, kepada majikanmu. Wa ammal akhar, sementara yang lain, fayuslabu, maka dia akan disalib, artinya dibunuh, ya dihukum bunuh. Fatakulut tayru mir ra'sihi, dan bangkainya akan dimakan burung bangkai dari kepalanya. Itu makna tafsir daripada Yusuf tentang terkait mimpi daripada kedua orang yang masuk bersama Nabi Yusuf. Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan, telah diputuskan atau telah aku jawab pertanyaan tentang mimpi yang kalian tanyakan. Ya. Lalu Nabi Yusuf berkata kepada tadi dua orang, yang satu akan selamat, yang memberi majikannya minuman anggur, yang satu akan disalib. Akan tapi Nabi Yusuf berkata kepada yang dia anggap mau selamat, yaitu yang memeras anggur. Dia berpesan kepada orang tersebut. Wa qala lil ladzina dhanna annahu najin minhuma. Dan Nabi Yusuf berkata kepada pemuda yang dia anggap, dia menyangka bahwasanya dia akan selamat dari di antara dua orang tadi yang bermimpi, salah satu akan mati, satu selamat. Makanya Nabi Yusuf berkata kepada atau berpesan kepada orang yang akan selamat. Udhkurni indar rabbik, ya, ingatkan atau ketika kamu selamat nanti, ya, berkata, bilang kepada Tuhanmu tentang saya, bahwa saya bisa menerjemahkan mimpi, menafsirkan mimpi, bahwasanya Nabi Yusuf punya kelebihan-kelebihan, agar supaya orang ini menyampaikan kepada majikannya, agar supaya dengan harapan Nabi Yusuf bisa keluar dari penjara. Akan tapi apa yang terjadi? Fa'ansahu syaitan. Akan tapi setan melupakan orang tersebut, sehingga tidak ora kamutan kemaring pesannya Nabi Yusuf. Ya, fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih, ya, dia lupa tidak menyebut Nabi Yusuf di hadapan tuannya. Fala bisa fis sijni bid'asin, maka karena lupa maka qadarullah Nabi Yusuf berada di dalam penjara selama beberapa tahun. Itu seperti itu. Nggih, jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu nggih. Ya, masih panjang kisahnya. Ini baru sampai kepada masih berada di penjara Nabi Yusuf, ya, baru diketahui bahwa Nabi Yusuf memang diberi ilmu oleh Allah, dia bisa menafsirkan mimpi, bisa mengetahui apa-apa yang tidak diketahui kebanyakan orang. Ini semuanya sebagai sebuah mukjizat dari Allah. Ya, itu semuanya bukan bantuan syaitan, tidak sama seperti dukun, ya, tidak sama dengan orang-orang yang mengaku mengetahui hal-hal yang gaib. Akan tapi Nabi Yusuf memang diberitahu oleh Allah melalui malaikat-malaikat Allah. Gitu. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf, ya, untuk kita jadikan penyemangat kita di dalam melakukan amal saleh. Jamaah rahimakumullah, untuk malam Jumat jangan, saya ingatkan kembali, kajiannya diganti habis Isya nggih. Habis Isya. Yang sahibul kurban semuanya kami undang, yang biasa ngaji semuanya juga diundang nggih. Semuanya yang biasa ngaji biasa, cuman ditambah dengan sahibul kurban dan panitia idul kurban, agar supaya sisan gawe rampung. Itu. Hanya dengan yang berada di luar Cikarang, monggo datang saja, tidak masalah. Oke, semuanya dipersilahkan. Nanti akan disampaikan terkait hukum kurban dan bagaimana pembagiannya dan seterusnya agar tidak ada, panjenengan bisa memahami sendiri. Karena kalau tidak memahami, kadang-kadang kurungune A menyampaikannya B. Itu ini yang saya tidak mau. Oke.
Mudah-mudahan kita semuanya diberi kemudahan dalam menjalankan ibadah-ibadah di 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah, dan kita dimudahkan oleh Allah untuk segala urusan kita. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.